Ujian sidang terbuka promosi doktor Promo Vendus Ade Putra Ode Amane dengan nomor induk mahasiswa B103220008. Judul disertasi implementasi kebijakan program keluarga harapan di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Program studi ilmu sosial, program doktor di Aula Gedung C Pasca Sarjana Universitas Tadulako dimulai. Untuk itu kami menyambut selamat datang Bapak Ibu hadirin tamu undangan baik keluarga yang hadir pada kesempatan ini. Seluruh tim penguji dipersilakan memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Waalaikumsalam. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kepada Promo Vendus kami persilakan memasuki ruangan sidang dan mengambil tempat yang telah disediakan. Sidang ujian terbuka promosi doktor akan dipimpin oleh Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako dengan hormat Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc Ibu ASEAN Engineer. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Yang saya hormati penguji eksternal kita pada hari ini Bapak Profesor Haidar Akif MSI, Bapak-bapak dan Ibu tim penguji, hadirin sekalian, Promo Vendus, dengan memohon perlindungan taufik dan hidayah Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, saya buka sidang ujian promosi doktor atas nama calon Ade Putra Ode Amane. Selanjutnya saya mempersilahkan promotor saudara Promo Vendus untuk membacakan pertanggungjawaban akademik dari Promo Vendus. Silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MC IPSN Engineering. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Selamat Riyadi MSc sebagai sekretaris, Bapak Profesor Dr. Haidar Akif MSc sebagai penguji eksternal, Ibu Dr. Intan Kurnia MSc sebagai penguji internal, Bapak Dr. Muhammad Arif SIP MSc sebagai penguji, Bapak Dr. Haji Irwan Waris MSc sebagai co-promotor penguji, Bapak Dr. Nurhamis MSc sebagai penguji, Bapak Dr. Dr. Hajah Adi Susanti MSc sebagai penguji, Bapak Dr. Muhammad Nawawi MSc sebagai penguji. Pimpinan sidang dan tim penyangga yang kami hormati, kami tim promotor Saudara Ade Putra Ade Amane yang terdiri dari Bapak Profesor Dr. Syahrudin Khattab MSc sebagai ketua, Bapak Dr. Irwan Waris MSc sebagai anggota, menyampaikan ucapan terima kasih jika kami terlebih dahulu menyampaikan pesan kami kepada Saudara Promo Vendus. Saudara Promo Vendus, sebentar lagi saudara akan mempertahankan disertasi yang telah dikerjakan. Sudah cukup kami tim promotor membimbing saudara
menyelesaikan disertasinya. Sejak seminar usulan penelitian, ujian naskah disertasi dan sekarang saatnya sidang promosi doktor. Kami berharap saudara dapat mempresentasikan disertasi saudara dengan baik kepada sidang yang terhormat, juga kepada hadirin pada tamu undangan. Presentasi ini sebagai pertanggungjawaban akademik saudara Promopendius dan kami sebagai tim promotor. Kami juga berharap saudara dapat mempertahankan disertasi ini dengan baik sebagai karya ilmiah yang dapat saudara banggakan dan bertanggungjawabkan baik secara ilmuwan maupun guna laksana pada kehidupan di kemudian hari. Pimpinan dan anggota sidang promosi yang terhormat, Promopendius lahir di Salatis 19 September 1985. Orang tua Bapak Lawade Amane dan Ibu Siti Rahma serta istri saudari Sri Ayu Laali SPD MPD. Jenjang pendidikan mulai dari SD Al-Hilal 1 Lede, tamat tahun 1998, melanjutkan ke SMP Al-Hilal Lede, lulus tahun 2001. Kemudian melanjutkan SMA YPPT Lede, selesai tahun 2004. Kemudian melanjutkan studi serata 1 S1 program studi ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwu, tamat tahun 2009. Kemudian melanjutkan studi serata 1 serata 2 pasca sarjana Universitas Indonesia Timur Makassar, program studi administrasi negara, tamat tahun 2012. Kemudian pada tahun 2022 melanjutkan ke jenjang program doktor ilmu sosial ilmu administrasi publik pada program pascasarjana Universitas Dulako. Program itu juga sebagai dosen program studi ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwu, dengan tugas tambahan sebagai wakil dekan 1 bidang akademik dan arisan kemuhammadiyaan. Selanjutnya kami serahkan pada saudara Promopendius pada sidang terbuka sanad universitas berkenaan dengan promosi doktor untuk diuji. Kami akan menerima segala keputusan dalam sidang yang terhormat ini atas performa akademik Promopendius serta kelayakan Promopendius untuk mendapatkan gelar akademik tertinggi di Universitas Dulako. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih Bapak Profesor Sarudin Atap selaku promotor. Atas permohonan saudara, maka pada hari ini saudara akan mengikuti ujian promosi doktor dengan judul penelitian implementasi kebijakan program keluarga harapan di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Kami persilakan Bapak Profesor Selamat Riyadi selaku sekretaris untuk membacakan surat keputusan berkaitan dengan keabsahan ujian promosi. Kami silakan, Prof. Terima kasih pimpinan sidang. Keputusan Direktur Pasca Sarjana di Universitas Dulako nomor 0314/UN 28/12/KN tahun 2025 tentang penetapan panitia ujian terbuka disertasi mahasiswa program studi ilmu sosial program doktor Pasca Sarjana di Universitas Dulako. Direktur Pasca Sarjana Universitas Dulako membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama mahasiswa peserta ujian disertasi 2 ini nama Ade Putra Ode Amane selaku D103-22008 program studi ilmu sosial program doktor, judul penelitian implementasi kebijakan program keluarga harapan di Kabupaten Banggai, Provinsi Tengah. Panitia pelaksana Profesor Dr. Syur Adam Malik MSc 2, Profesor Dr. Selamat Riyadi MSc Sekretaris, Profesor Dr. Haidar Akif MSc Penguji Eksternal, Dr. Intan Kurnia MSc Penguji Internal, Dr. Muhammad Arif SIP MSc Penguji, Profesor Dr. Sarudin Atap MSc Promotor, Dr. Haji Rawais MSc Promotor, Dr. Nur Hadis MSc Penguji, Dr. Haja Anis Susanti Penguji, Dr. Muhammad Nawawi MSc Penguji. Kedua, konsekuensi pembiayaan yang diperlukan atas diterbitkannya keputusan ini dialokasikan melalui sistem perhitungan pembayaran remunerasi. Ketiga,
Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mesti ditetapkan di Palu pada tanggal 21 Januari 2025. Direktur Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc I2ACD. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Selamat Riyadi. Sebelum saya menyerahkan kepada masing-masing tim penguji, saya mempersilahkan lebih dahulu Saudara Promovendus untuk memaparkan ringkasan hasil penelitian disertasi saudara paling lama 15 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang terhormat dan amat terpelajar Profesor Dr. Adam Malik MSc IPU Asian Engineering sebagai ketua. Yang terhormat dan amat terpelajar Profesor Dr. Selamat Riyadi MSI sebagai sekretaris. Yang terhormat dan amat terpelajar Profesor Dr. Haidar Akid MSI sebagai penguji eksternal. Yang terhormat dan terpelajar Dr. Intan Kurnia MSI sebagai penguji internal. Yang terhormat dan amat terpelajar Profesor Dr. Syahrudin Hatab MSI selaku promotor. Yang terhormat dan terpelajar Dr. Haji Irwan Waris MSI selaku kopromotor. Yang terhormat dan terpelajar Dr. Muhammad Arif SIP MSI selaku penguji. Yang terhormat dan terpelajar Dr. Nurhanis MSI selaku penguji. Yang terhormat dan terpelajar Dr. Haji Ani Susanti MSI selaku penguji. Yang terhormat dan terpelajar Dr. Muhammad Nawawi selaku penguji. Yang terhormat dan kami muliakan Bapak Ibu tamu undangan sekalian yang sama berbahagia. Izinkan Promovendus untuk menyampaikan materi pada siang hari ini terkait judul implementasi kebijakan program Keluarga Harapan di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Selatan. Kami ulangi, di Provinsi Sulawesi Tengah. Yang pertama terkait latar belakang. Ada beberapa latar belakang yang menjadi masalah. Yang pertama adalah masalah identifikasi dan seleksi penerima manfaat, di mana di sini ditemukan adanya kesulitan dalam mengidentifikasi keluarga miskin dengan akurat. Kemudian yang kedua, adanya potensi penyalahgunaan atau pemalsuan informasi untuk memenuhi syarat penerima manfaat. Kemudian yang kedua terkait masalah pendampingan dan pengawasan. Yang pertama adalah kurangnya jumlah pendamping program Keluarga Harapan yang berkualifikasi untuk memberikan bimbingan. Kemudian yang kedua, tidak efektifnya sistem pemantauan dan evaluasi yang mengakibatkan minimnya akuntabilitas pelaksanaan program. Kemudian yang ketiga adalah masalah keterlibatan masyarakat, di mana minimnya partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan program karena pemahaman dan kepercayaan terhadap program Keluarga Harapan itu sendiri. Kemudian masalah koordinasi dan kolaborasi, belum adanya atau belum maksimalnya koordinasi yang baik antara berbagai instansi terkait dalam pelaksanaan program ini. Nah, kemudian masalah penggunaan dana, di mana ditemukan potensi penyalahgunaan dana yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat. Kemudian kurang transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan dana program. Kemudian masalah kebijakan, belum terintegrasi secara baik antara PKH dengan program-program sosial lain dalam pembangunan, mengakibatkan pemborosan sumber daya dan kurangnya dampak sosial yang signifikan. Kemudian adalah masalah keterpaduan program, minimnya partisipasi aktif masyarakat dalam program karena kurangnya pemahaman atau kepercayaan terhadap program. Kemudian masalah keterbatasan sumber daya, keterbatasan dana
tenaga, infrastruktur yang mempengaruhi efektivitas implementasi program. Nah, kemudian di dalam alur pikir yang kami tampilkan ini adalah terkait implementasi program Keluarga Harapan di Banggai Provinsi Sulawesi Tengah ini berdasarkan Permensos nomor 1 tahun 2008 tentang program Keluarga Harapan yang menjadi basis regulasi dan menjadi sandaran Promovendus dalam melakukan penelitian ini. Kemudian model teori dan pendekatan yang digunakan adalah model implementasi kebijakan Van Meter Van Horn. Yang pertama adalah terkait standar dan sasaran kebijakan. Yang kedua adalah sumber daya. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas. Kemudian karakteristik organisasi pelaksanaan. Kemudian sikap dan kecenderungan. Kemudian lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Sehingga dari hasil model ini dapat ditemukan penyelesaian masalah daripada program yang dilaksanakan dan dapat menemukan kebaruan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan. Nah, kemudian terkait metodologi penelitian, terkait teknik dan pengumpulan data, Promovendus menggunakan pendekatan pertama adalah melakukan observasi dengan melakukan pengamatan langsung, kemudian wawancara atau deep interview. Wawancara ini dilakukan secara terstruktur dan semi terstruktur dan tidak terstruktur. Nah, kemudian studi dokumentasi dan melaksanakan FGD atau Focus Group Discussion dengan melibatkan pemangku kepentingan dan penerima manfaat di dalam FGD ini. Nah, kemudian di dalam melakukan teknik analisis data, yang pertama itu melakukan data collection, pengumpulan data yang berasal dari observasi, kemudian dari wawancara, kemudian dari studi dokumen tadi itu dikumpulkan, kemudian dilakukan kondensasi data kemudian selanjutnya disajikan, kemudian dilakukan verifikasi dan penarikan kesimpulan dan verifikasi kembali untuk memastikan bahwa penarikan kesimpulan tersebut telah benar adanya. Nah, kemudian di dalam hasil dan pembahasan seperti yang kita ketahui bersama bahwa PKH ini adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat atau biasa dikenal dengan conditional cash transfer yang diberikan kepada keluarga yang miskin dan rentan dengan harapan dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, kemudian menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian, kemudian mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan, kemudian meningkatkan taraf hidup. Nah, ini kita masuk ke dalam tujuan PKH itu sendiri, di mana di dalam meningkatkan taraf hidup itu melalui layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Nah, kemudian di dalam mengurangi beban ini terutama terkait pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan tadi karena menerima bantuan tunai tadi itu lewat program Keluarga Harapan. Kemudian perubahan perilaku di sini diharapkan untuk menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian kelompok penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Kemudian diharapkan juga mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Kemudian yang terakhir adalah terkait inklusi keuangan, memperkenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat. Ini adalah mekanisme calon KPM PKH atau siklus bagaimana seseorang dapat
menerima bantuan program Keluarga Harapan. Jadi sebenarnya kepesertaan daripada program Keluarga Harapan ini bisa dilakukan secara mandiri. Dia langsung ke web kepesertaan bantuan sosial.co.id. Cuma kebanyakan berdasarkan hasil yang ditemukan oleh Promovendus di lapangan, kepesertaan itu selalu saja mengikuti format yang sudah disediakan dan difasilitasi oleh pemerintah, terutama dari pemerintah desa melalui musyawarah desa, dari musyawarah desa kemudian ditindaklanjuti sampai ke dinas sosial, sampai kemudian kepada bupati, dalam hal ini pimpinan pemerintah daerah. Ini adalah komponen kesehatan, komponen pendidikan, dan komponen kesejahteraan sosial. Jadi di dalam komponen kesehatan itu sendiri ada ibu hamil dan anak usia dini. Kemudian kategori berikutnya adalah anak SD sampai anak SMA, kemudian lanjut usia dan penyandang disabilitas. Ini rata-rata indeks per tahunnya terkait biaya yang diterima. Untuk ibu hamil itu per tahunnya 3 juta. Kemudian untuk anak usia 0 sampai 6 tahun itu jumlahnya juga 3 juta. Untuk anak SD 9 juta, SMP 1.500.000, SMA 2 juta, disabilitas berat 2.400.000, lanjut usia 70 tahun ke atas 2.400.000. Tapi proses penerimaan ini per triwulan. Ini adalah, jadi dalam proses PKH ini ada beberapa dinas yang terlibat dalam proses untuk menangani program PKH ini, tetapi leading sektornya itu adalah dinas sosial, kemudian di backup oleh dinas pendidikan, kemudian dinas kesehatan, dinas kependudukan dan catatan sipil, kecamatan, tingkat desa, dan pendamping PKH. Kemudian novelty Promovendus dalam penelitian ini adalah terkait drive sosial. Promovendus menyebutnya sebagai drive sosial. Jadi drive sosial ini adalah kebaruan penelitian terletak pada penemuan tentang pentingnya keterlibatan masyarakat dan dorongan sosial dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan PKH. Penelitian ini mengungkap bahwa partisipasi aktif dan dukungan kolektif dari masyarakat lokal menjadi faktor kunci yang selama ini sering terabaikan dalam kajian implementasi kebijakan. Ada 4 poin penting yang menjadi social drive yang Promovendus menyebutnya sebagai social drive point. Yang pertama adalah keterlibatan aktif masyarakat. Nah, keterlibatan ini meliputi partisipasi dalam pertemuan, pengambilan keputusan, dan pengawasan terhadap jalannya program. Kemudian yang kedua adalah dorongan sosial sebagai penggerak utama. Ini mengacu pada dukungan moral, sosial, dan psikologis yang diberikan oleh komunitas kepada para penerima manfaat program Keluarga Harapan. Kemudian yang keempat adalah penguatan jaringan sosial melalui keterlibatan aktif masyarakat, membangun jaringan sosial yang lebih kuat yang membantu meningkatkan efisiensi program Keluarga Harapan. Kemudian kombinasi antara teori dan praktek, dorongan sosial dan keterlibatan aktif tidak hanya memperkuat pelaksanaan kebijakan di lapangan, tetapi juga mempercepat tercapainya hasil kebijakan yang diinginkan. Kesimpulan, yang pertama adalah ketidaksempurnaan penerima manfaat akibat kelemahan daripada proses pengumpulan dan validasi data. Kemudian yang kedua, informasi mengenai kriteria penerima manfaat, proses seleksi, dan alokasi bantuan belum tersosialisasi dengan baik. Ketiga, lemahnya koordinasi antara instansi terkait. Kemudian, aspek sosial dan politik turut mempengaruhi proses seleksi penerima manfaat. Kelima, kurangnya pemahaman sebagian penerima manfaat terhadap tujuan program. Yang keenam,
jumlah pendamping yang tersedia seringkali tidak sebanding dengan jumlah KPM atau kelompok penerima manfaat yang harus didampingi. Ketujuh, partisipasi masyarakat dalam proses identifikasi dan seleksi penerima manfaat masih sangat rendah. Saran yang pertama adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya ini di pendamping PKH yang melakukan pendampingan terhadap kelompok penerima manfaat. Yang kedua adalah penguatan koordinasi lintas sektoral, terutama antara dinas sampai ke tingkat desa. Kemudian pemanfaatan teknologi untuk efisien. Sebenarnya teknologi sudah ada terkait bansos.co.id itu, tetapi biasanya servernya sering mengalami gangguan. Kemudian pendekatan yang lebih humanis dan adaptif. Kemudian peningkatan drive sosial atau partisipasi dan kepemilikan masyarakat. Kemudian evaluasi dan monitoring berkelanjutan. Demikian, terima kasih. Bila bisa dilihat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan mempersilakan kepada Bapak-Bapak dan Ibu tim penguji untuk mengajukan pertanyaan, komentar, saran dan sanggahan. Kesempatan pertama saya persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Haidar Akif MSI. Tim penguji dan hadirin yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat bagi kita. Pertama saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas kepercayaan diberikan kepada saya sebagai penguji eksternal dalam proses pendoktoran saudara Ade yang saat ini siap diuji. Yang kedua, tentu saya menyampaikan juga selamat kepada saudara Ade yang pada akhirnya tampil, karena ada dalam kasus tertentu ada yang sudah lama belajar tidak sempat tampil di sini. Nah, ini luar biasa ya. Apresiasi yang kedua kepada calon doktor kita ini atau promovius, karena ini disertasi tebal sekali Pak Direktur ini. Ini bulan lalu saya menguji di PDN, sama tebalnya ini. Banyak pertanyaan saya, sampai akhirnya tidak sadar saya bertanya lebih 25 menit. Iya, di bulan lalu. Nah, tapi saya kira nanti disesuaikan nanti ini. Ini menarik sekali. Tadi Pak Direktur, Pak Dosi dan menyampaikan bahwa bisa menyangka, bisa memberikan saran. Ya, saya baca dari awal, mungkin saran terkait dengan reduksi data ini. Saya selalu sarankan ke mahasiswa. Itu gara-gara waktu saya itu kolaborasi seminar di NIU di Amerika 2016, dalam pertemuan itu saya sampaikan ini Miles Gubernur Saldana ini terinspirasi gara-gara datang ke Makassar. Dia rambutnya orang Makassar itu look like Deda. Jadi jangan direduksi lagi tuh supaya tampilan bagus. Orang Makassar itu rambutnya panjang. Saya bilang waktu itu pas ibu-ibu ada, sama ibu-ibu dari Makassar ini. Kalau dibuka saya bilang itunya rambutnya yang tampilannya bagus di belakang itu bukan karena hasil reduksi tapi karena dikonde. Dan saya bilang begitu. Itulah yang membuat terinspirasi Miles Gubernur Saldana dalam bukunya yang dikutip ini, tapi ini dikutip dalam kutipan ini. Di buku aslinya itu memang 2014 sudah berubah istilah itu dari data reduction menjadi data compensation. Kalau saya katakan from the word konde. Dan itu bahasa Makassar itu bilang. Itu putaran itu malah saya cerita salah, tapi mau saya gini diubah juga nanti. Di dalam memang saya sudah berubah, tapi masih kutipan dari yang lain. Nah, aslinya Ketua Sidang Tim Penguji yang saya hormati, saudara calon doktor ini ya, ini begitu menarik ini penelitiannya tentang PKH, program keluarga harapan, dilihat dari implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn, dan kemudian begitu banyak aplikasi teori yang digunakan sampai 15 sih saya lihat 15. Tentu kalau kita tidak sempat baca ini secara keseluruhan, kita
kita ingin tahu sebenarnya di mana keunikan disertasi ini sebagai fokus kajiannya ini yang membedakan dengan hasil penelitian terdahulu tentang implementasi kebijakan PKH oleh peneliti sebelumnya. Mungkin perlu jelaskan sedikit. Karena di situ nanti akan kelihatan mungkin novelty-nya akan di situ seperti yang Bapak tadi. Lalu yang kedua, ini menarik sekali. Dibaca ulang-ulang hasilnya ini ada kata kunci yang muncul memang yang menjadi novelty-nya yang disebut sebagai diistilahkan sebagai drive sosial. Tadi drive sosial. Ini menarik sekali, mungkin memang menjadi bisa menjadi apa? Cuma saya cari di gambar, belum sempat divisualisasikan dalam gambar di mana posisinya drive sosial itu ketika divisualisasi nanti menjadi novelty penelitian ini dalam rangka merekonstruksi teorinya Van Meter dan Van Horn ini, ya kira-kira. Nah itu yang saya kira. Tentu kita penasaran ini supaya meskipun tadi dijelaskan 4 aspek dari drive sosial ini, tapi saya ingin berbagi pemahaman. Apakah drive sosial yang dimaksud ini juga menjelaskan nilai-nilai atau values? Karena dalam sebuah kebijakan itu kan pasti ada values, ada basic nilai dasar, basic values, dan ada value orientation atau orientasi nilai. Nah, yang kedua pada tataran implementasi, apakah dalam perspektif nilainya ini juga meliputi misalnya yang orang sebut sebagai dimensi nilai etika, nilai estetika, etos kerja. Nah ini menarik ini ya. Apalagi tadi ini kita berharap bahwa salah satu tujuan dari program PKH ini adalah kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan dalam berbagai aspek, dalam pendidikan, kesehatan dan aspek lain yang disebut tadi. Nah, mungkin perlu dijelaskan ya, keterkaitannya dengan dimensi-dimensi nilai. Ya. Lalu ini kan teorinya Van Meter dan Van Horn ini kan pada itu ini kan dibangun dari atau dikembangkan atau dikonstruksi dari kultur masyarakat rasional, lalu diterapkan di kita. Salah satunya ini lagi yang lain adalah bahwa di dalamnya itu ada dimensi sosial politik. Nah, di sini saya lihat di hasilnya, ya, apakah pernyataan-pernyataan ini masih merupakan pernyataan asumtif bahwa dalam dimensi politik ini implementasi program PKH tidak maksimal atau tidak lebih efektif karena faktor politik misalnya yang mungkin diistilahkan misalnya sebagai relasi kekuasaan dan tidak desa, misalnya kepala desa, apalagi baru kita ini kan mungkin penelitian Bapak dilakukan ini bersamaan dengan tahap awal pilkada. Kira-kira apa dampaknya terhadap dimensi politik dari Van Meter Van Horn yang Bapak teliti ini kaitannya dengan efektivitas program PKH ini. Itu bisa dijelaskan sedikit. Seperti apa senyatanya di lokasi penelitian di Kabupaten Banggai. Kira-kira gitu. Ya, sekarang kalau di Makassar itu, ya Pak Direktur ya. Nah, mungkin di bagian tidak ya, di lokus dengan Bapak ini. Tentu Bapak bisa menjelaskan kita. Ini menarik sekali Pak. Lalu yang lain tadi dari kata, saya tertarik dengan kata drive sosial ini, Pak, istilah Inggris ya. Kalau di Indonesia kan kira-kira seperti apa ya? Lalu mungkin juga ini, karena ini saya katakan tadi lokus penelitiannya di sini di Banggai, yang mungkin ada semacam khasana budaya lokal atau nilai lokal yang juga sama. Seperti Pak Direktur ini kan kental dengan nuansa Bugis Makassar. Bugis Makassar kan ada Resopa, Temangi, dan Letepa masih dewata misalnya. Saya juga orang Bugis tadi, Pak Direktur kemarin beberapa bulan lalu saya dapat jodoh yang kedua itu orang Bugis. Jadi dulu saya datang itu diundang Pak Direktur dan teman-teman itu masih senior sekali saya. Alhamdulillah sudah dapat ini. Kayaknya itu itu gara-gara inspirasi Resopa, Resopa, Temangi, dan Letepa masih dewata juga itu. Nah di lokus saya penelitian adakah itu yang bisa nanti justru menjadi bagian dari drive sosialnya ini kira-kira. Silakan Bapak ceritakan dulu. Ya, calon dokter. Makasih. Silakan. Baik, terima kasih Pak Prof. Kade Promo Pendus
menjawab dari beberapa pertanyaan tadi. Tapi sebelum menjawab pertanyaan, insya Allah terkait masukan tadi terkait kompensasi akan perbaiki dan selalu berkonsultasi dengan promotor dan promotor. Baik, Pak Prof sebenarnya di dalam saya mulai dari nilai tadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Prof tadi atau value di dalam social drive ini. Sebenarnya saya sudah coba menampilkan ini di dalam social drive point yang masuk dalam dorongan sosial sebagai penggerak utama, di mana di sini mengacu terhadap dukungan moral, sosial dan psikologis yang diberikan kepada para penerima manfaat tadi, dengan istilah tadi yang kemudian dimasukkan terkait masalah etika, kemudian estetis, kemudian masalah yang berkaitan dengan etos kerja. Karena ada prinsip nilai di dalam di dalam etis ini ada prinsip-prinsip nilai moral yang kemudian dipegang teguh oleh semua yang sebenarnya mestinya terlibat di dalam program PKH ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bersentuhan dengan transparansi penyaluran bantuan, karena di sana ada nilai keadilan, ada nilai akuntabilitas terhadap penyaluran daripada program ini. Kemudian di sisi lain ada prinsip profesionalitas di dalam menyalurkan bantuan ini, terutama para aktornya. Itu kalau kita bicara dari sisi pendekatan etis seperti yang Pak Prof sampaikan tadi, yang dimaksud dengan value. Kemudian dari pendekatan etisnya adalah terkait estetis ini kan berhubungan dengan dengan keindahan, tapi dalam keindahan yang dimaksud ini adalah keindahan sosial. Jadi keindahan sosial ini adalah ada harmoni, ada kegotong royongan, ada saling tolong menolong di dalam komunitas lokal tadi itu, sehingga terjadi proses keindahan sosial atau dari sisi estetis tadi itu. Kemudian masalah terkait etos kerja dari salah satu nilai atau value tadi itu atau value adalah terkait persoalan disiplin dari PKH itu sendiri. Artinya kenapa penerima PKH ini harus disiplin? Karena harus memastikan bahwa anaknya harus bersekolah, ibu dan harus melakukan pengecekan ke puskesmas, balitanya harus asupannya gizinya cukup, kemudian penyandang disabilitas dan usia di atas juga harus memperhatikan kondisi kesehatannya. Nah, disinilah posisi di mana sehingga program Keluarga Harapan tadi itu betul-betul berkesinambungan dan bisa dilaksanakan oleh penerima PKH. Nah, kemudian terkait dimensi politik tadi, sebenarnya yang ditemukan oleh Promovendus di lapangan, saya mengutip mungkin KB ini agak sedikit kasar mungkin, istilahnya ini dia kayak kentut, baunya ada tapi kita tidak tahu begitu. Dalam dampak politik itu maksudnya begini, kita susah untuk membuktikan tapi sebenarnya itu terjadi. Misalnya di dalam relasi kuasa tadi, biasanya yang Promovendus temukan di lapangan adalah orang-orang yang menerima PKH itu karena ada relasi kekuasaan tadi dengan pemerintah desa atau pemerintah kelurahan dan kecamatan, maka itu diarahkan untuk ke pasangan calon tertentu. Memang untuk membuktikan secara itu agak sulit, tapi itu terjadi. Jadi itu tadi istilah saya bahwa agak
agak kasar mungkin bahasa yang saya gunakan, tapi seperti itulah. Jadi baunya ada, tapi kita mau menuduhnya itu dan untuk membuktikan itu susah. Tetapi secara prinsip bahwa ada korelasi politik, karena di sana terjadi relasi politik yang terjadi karena awal proses PKH itu selalu dimulai dari tingkat bawah, dari proses verifikasi tadi itu terkait urusan kepesertaan, siapa yang akan terdaftar menjadi peserta penerima manfaat atau calon penerima manfaat daripada program keluarga harapan saya. Itu parpol. Kedua, berikutnya terkait drive sosial tadi itu, dalam apakah memang di dalam komunitas lokal itu ada budaya lokal yang tersimpan begitu kemudian bisa diimplementasikan. Kabupaten Bangga ini dihuni oleh 3 entitas suku yang besar, Banggai, Balantak, Saluan, ditambah dengan entitas plural lainnya. Memang ada satu istilah-istilah itu seperti Monsuali Tano, di dalam seperti konsep-konsep masyarakat Banda begitu dalam pendekatan dalam pendekatan sosialnya, tetapi tidak menggunakan satu identitas lokal tertentu di sana, karena Bangga ini sangat plural dia, sehingga tidak melakukan pendekatan budaya tertentu. Budaya-budaya itu ada, tapi dia melekat seperti gotong royong, saling bantu-bantu. Meskipun dengan budaya harus globalisasi informasi yang masuk sampai ke tingkat desa ini, itu juga menciptakan sekat-sekat sosial yang sesungguhnya kita tidak bisa hindari, tetapi berdasarkan hasil temuan Prof. Mendus ketika berada di lapangan, bahwa nilai-nilai itu masih tetap ada dan terjaga. Demikian Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof. Haidar Akif. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Dr. Haji Andi Susanti. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Promovendus Ade Putra Kode Aman, putra dari kendarinya Sultan Sisi Tenggara. Oke, Pak Ade, melihat dari begitu tebalnya Anda punya disertasi dan membuat saya tidak mampu membaca semuanya. Saya cuma lihat baca dari poin-poinnya saja. Tetapi karena saya cuma bisa membaca poin-poinnya saja, saya minta Pak Ade menjelaskan. Pertama adalah Pak Ade memilih teori Van di mana di sini ada lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Kemudian di temuan atau novel di Pak Ade mengatakan bahwa perlunya ada partisipasi masyarakat yang aktif dalam partisipasi masyarakat. Boleh Pak Ade menjelaskan keterkaitan model Van dan temuan atau temuan termasuk di Anda? Silakan Pak Ade. Baik, terima kasih Ibu Haji. Tadi Prof. Mendus memberikan jawaban terkait permasalahan tadi. Pertama, memang kebijakan teori Van Meter-Van ini kan seperti yang kita ketahui bersama, bahwa kebijakan yang sifatnya top down. Lalu kita ingin sesuatu yang di atas ini kita mau ingin dekatkan ke bawah. Memang itu agak sulit, tetapi bukan berarti tidak bisa. Memang selama ini kebijakan-kebijakan kenapa bahwa partisipasi ini harus aktif, karena memang jarak itu yang memisahkan, karena dia top down sehingga sulit memang betul
apalagi di kelompok misalnya sampai dengan akses yang sangat jauh, misalnya kalau kita bicara misalnya terkait jarak. Sehingga menurut Promopendus keterkaitannya meskipun dia adalah sesuatu yang kebijakan top down, tetapi partisipasi di dalam kebijakan ini tetap harus didorong karena salah satu penerimanya ini adalah masyarakat, sehingga partisipasi itulah yang menjadi salah satu juga poin penting yang kemudian harus dibangun kesadaran masyarakat itu sehingga betul-betul menjadi kepemilikan dan menjadi kesadaran daripada masyarakat. Mungkin seperti itu Ibu Haji. Saya baca tentang Anda memasukkan teori konstruktivisme sosial, di mana dalam hal ini Anda mengatakan bahwa dalam konteks PPKM ini teori sosial sangat relevan untuk memahami bagaimana interaksi sosial, komunikasi dan produksi nilai yang mempengaruhi keberhasilan program. Bisa dijelaskan, Pak? Terima kasih. Dari konstruksi ini sebenarnya melakukan pendekatan daripada Mikhail Foucault terkait teori konstruksi di mana melihat basis pengetahuan itu menjadi dasar di dalam implementasi daripada program PKH ini, sehingga masyarakat ini harus betul-betul didampingi di dalam mendorong sehingga kesadaran terkait pemaknaan dan kesadaran terhadap program PKH itu bisa betul-betul dimaknai oleh masyarakat itu sendiri. Yang pertama, kemudian ini harus didorong lewat pelatihan-pelatihan, pendidikan, kepesertaan daripada PKH itu sendiri. Demikian Ibu. Terima kasih Ibu Dr. Haja Ani Susanti. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Muhammad Nawawi, MSI. Silakan Pak. Terima kasih Pak Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Promopendus Bapak Ali Putra Kode Amani. Selamat kita sampai di tahapan ujian promosi. Ada beberapa hal Pak Promopendus yang perlu saya kemukakan pada sidang ini. Yang pertama, tidak perlu dijawab, cuma perlu direnungkan untuk menjadi catatan perbaikan. Karena kalau saya melihat tujuan penelitian Anda dengan kesimpulan yang Anda sampaikan itu tidak memiliki keterkaitan. Nanti lihat tujuan penelitiannya apa, kesimpulannya apa. Pada tujuan penelitian itu adalah sesungguhnya adalah untuk memberikan jawaban dari kita terhadap secara keseluruhan apa yang kita kaji yang disimpulkan, yang merupakan jawaban dari rumusan masalah itu. Kemudian yang kedua, saudara Promopendus, saya melihat jujur saja kebijakan program keluarga harapan terlepas daripada niat pemerintah untuk menentukan itu, tapi saya melihat bahwa program ini sebenarnya kalau kita melihat dari sifat kebijakan ini kan sifatnya adalah kebijakan distributif. Apa itu kebijakan distributif? Adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mendorong, bukan menyelesaikan persoalan. Jadi dia hanya stimulan mendorong. Nah, kalau kita melihat dari tujuan yang ditampilkan PHK ini dengan output yang diinginkan dengan input yang diberikan, kalau menurut saya sangat-sangat tidak relevan. Contoh saja, ketika berbicara sumbangan untuk anak SMA, itu besarannya sekitar 2 juta per tahun, kan gitu ya. Nah, kalau kita bagi per 12 bulan itu 167.000 rupiah.
Pertanyaannya, apa yang kita bisa bikin dengan seperti itu? Nah, jadi terlepas daripada tujuan, karena yang pemerintah, kenapa kebijakan ini juga ini sebenarnya sifatnya distributif untuk mendorong supaya jangan sampai ada generasi yang hilang. Jadi sifatnya adalah subsidi dan seterusnya. Nah, terkait dengan itu, saudara Profendus, kalau Anda mencermati dari kebijakan yang dikemukakan oleh Pak Meter Pangon itu mengatakan bahwa implementasi kebijakan itu merupakan tindakan individu atau pejabat pemerintah yang diarahkan mencapai tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan kebijakan. Nah, keputusannya tadi sudah ada. Nah, pertanyaan saya adalah, karena ini ada tujuan kebijakan, sejauh mana program ini mencapai tujuannya? Misalnya peningkatan taraf hidup. Yang kedua, mengurangi beban pengeluaran dan peningkatan pendidikan dengan jumlah yang sangat minim tadi. Nah, kalau saya tidak salah, kalau lansia itu sekitar 900 atau berapa 1,5 per tahun ya, sekitar itu. Nah, yang mungkin karena lansia itu sudah tidak makan banyak rasanya, sehingga tidak perlu ada banyak uang. Tapi yang perlu kan itu kesehatan gitu ya. Nah, mendorong perubahan perilaku, mengurangi kemandirian, artinya meningkatkan kemandirian dan inklusi keuangan. Pertanyaan saya, dari hasil kajian Anda, karena Pak Meter Pangon itu ujungnya itu adalah kinerja kebijakan. Nah, dari pencapaian ini, tujuan kebijakan ini, seberapa besar program keluarga harapan yang ada di Kabupaten Banggai sana itu mencapai tujuan kebijakan. Silakan. Baik, terima kasih. Tadi Prof. Mendus menjawab terkait sejauh mana hasil sebenarnya di dalam tulisan saya di naskah itu, misalnya kalau kita pakai pendekatan angka partisipasi sekolah itu kelihatan berdasarkan basis pendekatan BPS. Namun memang itu belum signifikan kalau misalnya kita menggunakan pendekatan dari sisi SD, SMP, SMA, terutama terkait angka partisipasi sekolah. Kemudian terkait bagaimana misalnya terkait akses kemiskinan misalnya dan kesenjangan di dalam tulisan itu juga di dalam disertasi ini sebenarnya ada terkait garis kemiskinan. Justru sebenarnya di 2022 ke 2023 itu karena Kabupaten Banggai itu pernah inflasi sebenarnya, meskipun bukan PKH ini kan bukan satu-satunya yang menentukan misalnya garis kemiskinan dan kesenjangan. Tetapi misalnya kalau kita mau paling tidak itu yang bisa kami dekati Promendus dari data statistik itu, bahwa sebenarnya justru sebenarnya tidak maksimal berdasarkan BPS itu karena terjadi inflasi misalnya. Nah kemudian kalau juga terkait pengenalan manfaat produk misalnya jasa keuangan, ini biasanya Pak Dokter Gabe ini kan hanya dilakukan sosialisasi saja. Jadi ada sosialisasi yang karena penerima manfaat ini kan melalui jasa keuangan itu bisa lewat bank tertentu seperti saya menyebut Bank Mandiri, kemudian Bank BNI, dan bisa melalui via pos. Jadi tidak sebenarnya juga secara signifikan karena hanya sosialisasi yang disampaikan. Kemudian terkait menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian ini dari hasil yang ditemukan oleh Promendus itu memang belum juga signifikan karena agak sulit tadi, makanya itu di dalam novel tadi itu drive sosial harus didorong aktif betul itu partisipasi masyarakat sehingga betul-betul bisa didekatkan ini perubahan perilaku. Jadi tidak bisa kita hanya mengandalkan misalnya pendamping PKH tadi.
karena memang ada pendamping PKH yang secara teknis mendampingi kelompok penerima manfaat ini tadi Pak Dokter. Nah sementara jumlah PKH ini sangat sedikit. Gitu. Per kecamatan itu dia untuk PKH itu misalnya dia hanya tiga orang untuk kecamatan. Di kabupaten hanya 1 orang. Di tingkat desa hanya 1. Jadi menangani itu kan pasti sangat agak kesulitan pendamping PKH itu. Belum lagi tantangan lainnya, misalnya pendamping PKH ini juga harus diberikan penguatan, karena tidak semua pendamping PKH ini memahami betul juga terkait apa maksud dan tujuan daripada program PKH ini. Sehingga memang diharapkan dengan drive sosial ini betul-betul partisipasi masyarakat ini juga bisa menjadi bagian integral sama-sama dengan pendamping PKH tadi itu untuk menyelesaikan persoalan. Mungkin seperti itu jawaban yang kami berikan Pak Dr. Baik, terima kasih Pak Dr. Muhammad Nawawi. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Muhammad Arif, SIP MSI. Atas kesempatan yang diberikan, yang saya hormati Bapak Ketua Sidang dan Bapak Sekretaris, terima kasih atas perkenanannya sehingga saya secara pribadi bisa dilibatkan dalam ujian promosi yang Promopedus jalan hari ini. Ya. Luar biasa karena ini pengalaman pertama saya Pak. Meskipun sebenarnya dokternya sudah lebih dari 1 tahun, tapi alhamdulillah diberi kepercayaan oleh Ketua Prodi S3 dan Direktur Pasca untuk terlibat dalam ujian promosi hari ini. Bapak Ibu tim penguji, khususnya juga penguji eksternal yang telah jauh-jauh datang dari Makassar untuk menghadiri ujian promosi Promopedus pada hari ini, yang sama saya hormati. Teristimewa kepada saudara Promopedus yang hari ini berkesempatan untuk ujian promosi terbuka. Tidak banyak orang Pak yang memiliki kesempatan untuk studi S3. Pun kalau studi S3 tidak banyak, tidak kurang juga yang tidak bisa menyelesaikannya. Bahkan yang menyelesaikannya juga tidak semua berkesempatan untuk ujian promosi seperti yang Bapak ikuti hari ini. Nah. Jadi luar biasa dan patut kita syukuri. Baik, saya telah menerima naskahnya, tadi sudah disinggung, ya, ada sekitar 500 halaman. Meskipun kualitas disertasi tidak dilihat dari tebal tipisnya, tapi menurut saya itu menunjukkan kesungguhan Promopedus dalam mengusung tugas akhirnya. Nah baik, tadi sempat disebut oleh penguji eksternal bahwa ada sekitar 15 teori yang Bapak cantumkan dalam naskah disertasi ini. Nah saya secara pribadi setelah membaca di halaman 89 terkait dengan teori jaringan, itu saya ingin Bapak menjelaskan tentang itu. Tapi sebelumnya mungkin perlu saya gambarkan bahwa sebelum menjawab, teori jaringan ini menurut saya memang relevan. Ya, saya setuju Bapak cantumkan dalam naskah disertasi. Karena program ini ternyata melibatkan para pihak, ya. Ada beberapa stakeholder, kalau tidak salah dinas sosial sebagai leading sektor, ada dinas pendidikan, dinas kesehatan, ada catatan sipil, kecamatan, bahkan sampai desa. Ya, tentu ini membentuk sebuah jaringan Pak ya. Nah, teori jaringan ini menurut saya perlu saya jelaskan dulu sedikit untuk mengarahkan jawaban saudara nanti, bahwa ini berbeda dengan teori teori Ansel dan Guess ya, terkait dengan kolaborasi. Secara sintesis, jaringan itu lebih kepada melihat hubungan para aktor, baik individu maupun lembaga. Kalau teori kolaborasi itu kan fokus melihat kerjasamanya. Nah terkait dengan itu, saya ingin bertanya, mungkin Bapak bisa jelaskan ya hubungan teori jaringan dengan implementasi kebijakan publik
sesuai dengan temuan penelitian yang saudara Prof. Petrus lakukan. Silakan Pak, mungkin bisa dijelaskan secara singkat. Apa hubungan teori jaringan dalam proses implementasi kebijakan PKH di Kabupaten Bangka ini? Silakan Prof. Petrus. Terima kasih banyak. Tadi Prof. Petrus menjawab pertanyaan yang diajukan. Memang teori jaringan ini secara secara khusus memang apa yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi, Pak Muhammad Arif, terkait teori jaringan, di mana harus dihubungkan dengan peran daripada masing-masing aktor tadi ini, karena di sana sebagai leading sektor ada dinas sosial, kemudian dibantu oleh dinas terkait lainnya, dinas pendidikan, dinas kesehatan, kemudian kecamatan, kelurahan sampai ke tingkat desa. Nah, tetapi sebenarnya di dalam kebijakan publik ini tidak hanya dikendalikan. Nah, disinilah sebenarnya keterkaitannya. Jadi kebijakan publik yang di sini memang tidak hanya dikendalikan tadi oleh dinas tertentu, tetapi harus dibangun hubungan dengan dinas-dinas terkait ini, karena tidak bisa hanya dia diselesaikan oleh dinas sosial. Karena misalnya terkait peserta penerima PKH misalnya yang hubungannya dengan pendidikan, maka secara aktornya memang harus ditangani oleh dinas pendidikan. Begitupun misalnya dengan dinas kesehatan, maka bukan dinas sosial langsung sendiri, harus dikerjakan dan ditangani oleh dinas kesehatan. Begitupun misalnya terkait kecuali misalnya terkait disabilitas dan lanjut usia tadi, itu memang dia langsung dari dinas sosial yang tangani. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih Bapak Dr. Muhammad Arif. Selanjutnya saya persilakan Pak Dr. Nurhanis MSI. Silakan Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saudara Prof. Petrus, saya kira sudah banyak tadi pertanyaan dari tim penguji, dan saya juga pahami bahwa sebenarnya kita mulai dari proposal sudah berinteraksi. Jadi apa yang Anda tulis ini sejak di awal memang kita sudah sering berinteraksi mulai dari proposal sampai saat ini. Oleh karena itu saya coba melihat keluar sedikit, meskipun tentu masih berkaitan dengan sertifikasi Anda ya kandidat. Jadi saya coba melihat bahwa tulisan Anda ini tentu meneliti untuk memperoleh kebenaran. Oleh karena itu kandidat ya tentu di dalam bahas ini akan mengacu teori yang tadi sudah disebut itu parameter modern, kemudian tentu sudah menggunakan metodologi yang dengan langkah-langkah yang sesuai dengan pandangan ahli. Nah, oleh karena itu intinya saya ingin coba Anda menjelaskan yang tentu kan goal itu atau tujuan di sini kan Anda ingin memperoleh kebenaran. Nah, coba saya ingin Anda menjelaskan ke forum yang sangat berbau ini bahwa yang sampai sejauh mana pemahaman Anda sebenarnya tentang kebenaran itu sendiri. Ya. Kemudian yang kedua, saya coba minta diyakinkan bahwa tentu saja yang ada di sini tentu sudah benar sesuai dengan ya metode ilmu pengetahuan yang ada. Saya kira itu, silakan. Baik, terima kasih. Tadi izin Prof. Petrus menjawab terkait konsep kebenaran. Memang kalau kita bicara terkait kebenaran ini adalah ada beberapa pendapat yang menyampaikan bahwa kebenaran ada yang dimaksud dengan kebenaran mutlak, di mana kebenaran mutlak itu bersumber daripada
teologi atau ajaran agama tertentu, misalnya karena saya Muslim, maka saya meyakini bahwa kebenaran mutlak itu adalah kebenaran yang digariskan dari Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian saya yakini dan saya praktekkan dan saya praksiskan dalam kehidupan sehari-hari berupa hubungan abdul minallah dan abdul minanas dengan konsep-konsep praktis yang lain. Nah, tetapi ada juga kebenaran yang sifatnya relatif. Kebenaran relatif ini misalnya kebenaran yang bisa digugat kebenarannya, dalam artian misalnya sebagai contoh misalnya terkait teori proyek sosial misalnya, mungkin akan ada penelitian atau seperti apa tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Prof, bahwa harus ada keterterimaannya ini. Nah, misalnya terkait jadi disinilah letak meskipun di dalam proses penelitian atau dalam penyusunan disertasi ini betul-betul peneliti ingin mencapai sebuah konsep kebenaran yang dilalui dengan pendekatan metodologi tadi, di mana didekati kebenaran itu dengan salah satunya adalah ilmu pengetahuan dengan menggunakan metodologi, sehingga kebenaran itu bisa dicapai. Tetapi yang namanya manusia mungkin bisa saja dia bermakna relatif karena ada teman-teman baru yang bisa menggugurkan itu. Nah, kemudian sebenarnya dalam pendekatan teori kebenaran ada beberapa pendekatan teori, ada yang biasa disebut dengan teori koherensi, kemudian ada yang disebut dengan teori korespondensi dan teori pragmatis. Demikian Pak Dokter. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Selamat Riyadi, MSI. Silakan Prof. Pengumis kenal Profesor Dr. Haidar Akif, MSI, Bapak Ibu para tim penguji, ya, promotor, saudara Kompedus yang saya banggakan. Saya kira secara umum tadi Kompedus sudah merespon beberapa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para tim penguji. Oleh karena itu ada beberapa saran dan mungkin bisa juga dijelaskan kalau bisa dijelaskan ya terkait dari hasil riset Anda ini, Kompedus. Yang pertama dipahami saat ini bahwa salah satu tuntutan dalam mengkonstruksi berbagai proses-proses formulasi kebijakan termasuk implementasi kebijakan itu adalah diharapkan senantiasa berbasis konsep-konsep pentahelix ya, atau hesahelix ya. Ya, mudah-mudahan Kompedus paham konsep-konsep pentahelix dan hesahelix yang memang lagi mengemuka konsep ini saat ini. Nah, konsep-konsep pentahelix itu adalah bagaimana keterlibatan berbagai aktor-aktor kebijakan itu ya. Antara lain misalnya bagaimana keterlibatan government ya, bagaimana keterlibatan akademisi, dunia usaha, masyarakat dan media. Nah, nanti Kompedus kalau bisa dijelaskan di mana kontribusi-kontribusi para komponen dan elemen dari pentahelix ini terhadap riset Anda, kajian Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kalau kita mau jujur ya, bukan berarti ini diulangi riset Anda ini. Saya mencermati beberapa informasi-informasi dan penjelasan-penjelasan dari Kompedus ya. Sebenarnya kalau kita mau lebih tepat memotret persoalan implementasi kebijakan ini terkait dengan PKH, lebih tepat sebenarnya Anda menggunakan teorinya Bogin ya. Bogin itu adalah sebuah konsep implementasi untuk generasi ketiga ini ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena Pak Mega sebenarnya itu lebih fokus kepada model-model top down ya. Jadi kecenderungannya aktor implementer itu yang lebih dominan di sini sebenarnya itu. Nah, padahal kalau kita baca teorinya Bogin sebenarnya itu dia lebih fokus kepada perilaku aktor ya. Bahkan ada discretion itu adalah political bargaining ya, kompromi yang berbagai aktor ya. Nah, ini menarik sebenarnya ketika Anda mencantumkan atau menjadikan sebagai
teori utama itu adalah Bohim ya. Jadi selalu saya sampaikan mahasiswa, bukan berarti mengabaikan teorinya Pangmeter dan Panghorn dan Masmanian sampai dengan Edward Tree ya. Tetapi kita coba lihat problem-problem isu yang ada di lapangan itu ketika kita melakukan observasi, relevansinya dengan teori utama yang digunakan. Selalu dikatakan dalam berbagai diskusi bahwa dalam metode pendekatan kualitatif itu, teori utama yang digunakan bisa saja berubah itu. Sementara kita berproses bisa berubah di lapangan karena ada ketidaksesuaian antara problem isunya dengan teori yang kita gunakan. Karena memang kita tidak menemukan teori di situ ya. Jadi itu yang sebenarnya yang, tetapi ini tidak perlu itu ini hanya saja ya, semacam inspirasi nanti buat teman-teman yang lain bahwa jangan ikut-ikutan teman-temannya mengambil teorinya Pangmeter dan Panghorn atau Masmanian, kemudian Edward, lalu itu juga digunakan. Padahal problem isunya tidak ada relevansi dan kesesuaian dengan itu. Itu yang kedua. Yang terakhir, ya soal novelty. Memang selalu dijelaskan bahwa novelty itu adalah satu hal yang sangat penting dalam sebuah tulisan disertasi atau essay. Selalu dikatakan bahwa novelty itu bisa dilihat dalam berbagai perspektif ya. Bisa dilihat dalam perspektif teori ya. Jadi Anda melihat teori-teori yang dibangun misalnya oleh Pangmeter, lalu ada temuan ada di lapangan yang bisa Anda jadikan sebagai perspektif lain ya menurut temuan dari lapangan itu. Ya, tetapi sebenarnya yang menarik yang Anda temukan itu adalah novelty adalah drive sosial. Tetapi drive sosial itu tidak serta-merta hadir seperti itu. Ada nggak kronologis dukungan teori yang membackup itu, yang menjelaskan itu bahwa betapa pentingnya itu drive sosial itu dalam mengkonstruksi implementasi kebijakan PKH itu. Kalau saya baca-baca, tiba-tiba muncul drive sosial. Dari mana asalnya drive sosial itu? Ya? Apakah ada konstruksi teori mengawali itu? Ya? Nah, ini saya kira yang penting nanti Anda bisa diulas-ulas lagi nanti untuk perbaikan. Karena bagaimanapun juga selalu sampaikan kepada mahasiswa, disertasi ini nanti akan dibaca semua orang. Ya. Jadi tidak bisa mengatakan bahwa saya sudah selesai promosi ujian, ya biar aja. Nah, ini nanti bisa dibaca di perpustakaan di mana-mana, bisa disitasi ya. Nah, karena itu selalu kita tekankan ya, diperbaiki lagi kalau ada saran-saran dalam ujian promosi seperti itu. Ya saya kira itu beberapa catatan-catatan mungkin dari saya, bisa dijawab, bisa tidak ya. Misalnya. Nah, itu hanya informasi-informasi. Saya kira itu Profesor. Baik, saya mengambil alih dulu pimpinan sidang ya, untuk efektivitas waktu. Saya persilakan Bapak Dr. Ridwan Faris untuk memberikan saran dan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Bapak Prof. Adam Malik sebagai ketua ujian, Prof. Slamet Riyadi sebagai sekretaris, Prof. Haidar Akib sebagai penguji eksternal, rekan-rekan penguji, dan Bapak promotor, Profesor Sarjana, dan teristimewa saudara Adi Putra Odi Amane. Selamat ya, sebagai bahagian dari Anda kata promotor kita sebelumnya. Hari ini juga sebagai pihak yang diuji sebetulnya. Anda sudah sampai pada titik ini. Tidak ada karya yang sempurna saya kira. Karya Anda kelihatan sekali banyak di rumah. Selama kami sudah mengungkapkan itu. Kesimpulan Anda juga lari ya. Mestinya tidak seperti itu. Dan banyak hal. Badai segera berlalu, saudara Ode ya. Sedikit lagi. Tinggal saya dan Prof. Sarjana. Setelah itu saya kira semua akan indah. Semua akan indah pada saat ini. Saudara Ode, sebetulnya penelitian Anda ini biasa sekali ya. PKH ini diteliti oleh mahasiswa S1,
hampir setiap bulan saya menemukan menu ini S1, di S2 juga begitu, ya, di S3 ada beberapa. Yang saya ingin Anda menjelaskan dan meyakinkan kepada kita semua, kenapa sih menurut Anda PKH ini tetap penting untuk kita bicarakan, untuk kita teliti. Mohon dijelaskan. Yang kedua, mohon maaf saya sedikit mengambil waktu untuk, ya Pak Ode ini harus kita uji juga. Yang sederhana saja, Saudara Ode, coba buktikan bahwa penelitian Anda itu masuk pada ranah ilmuwan sebabnya. Kedua, ya. Yang ketiga, tadi banyak disuarakan soal gerak sosial ini sebagai apa? Sesuatu yang baru yang Anda tampilkan sebagai novel. Saya tambahkan dari Prof. Slamet tadi. Coba Anda jelaskan secara penelitian, dan menurut saya temuan baru itu atau novelty itu muncul ketika penelitian. Saya memahami bahwa itu tidak muncul dari teori gitu. Dari penelitian yang kita lihat ada kesenjangan dan seterusnya, lalu kita carikan teori. Kalau teori yang kita pakai mulai goyang-goyang, sehingga betul Prof. Slamet tadi bahwa boleh nanti kita bisa ganti teori dalam perjalanan penelitian kita. Atau ada 2 atau lebih teori yang kita gunakan untuk menjelaskan yang kita sebut eklektik, teori yang penggabungan. Dan mestinya penelitian kualitatif seperti itu. Ya, penelitian kualitatif kita sekarang ini sebetulnya masih mirip kuantitatif, menguji teori, ya kekeh dengan satu teori. Tapi kita menggunakan 2 atau lebih teori. Nah, coba Anda jelaskan kepada kita proses penelitian Anda, proses berpikir Anda dalam meneliti itu, sehingga Anda tiba pada novelty, drive sosial. Yang terakhir, saya cuma mengutip apa yang dikemukakan oleh para penguji. Banyak disoalkan dampak sosial, aspek sosial. Pak Meter dan Pak Mode ini kelebihannya adalah dia juga memperhitungkan lingkungan sosial, ekonomi dan seterusnya. Sehingga saya agak kurang sependapat kalau penelitian ini dianggap top down. Penelitian ini mungkin bisa campuran ya, antara bottom up dengan top down. Buktinya bahwa dia memperhitungkan, Pandai Panpo memperhitungkan soal sosial, ekonomi, politik. Tapi bukan itu yang saya masalah. Yang saya ingin masalahkan adalah banyak petinggi negeri ini, ya, petinggi daerah yang dikecam karena menggunakan bansos, dituduh menggunakan bansos untuk menaikkan elektabilitas. Anda sebagai calon doktor, bagaimana Anda bisa menampik tuduhan itu dengan menggunakan teori Pandai Panpo, dan mungkin Anda bisa menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 misalnya tentang fakir miskin dan terlantar dipelihara oleh negara. Ini PKI kan soal orang miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Haji. Izin Prof. Mukendus menjawab. Saya mulai dari pertama tadi terkait kenapa PKH penting untuk diteliti. Pertama, program ini adalah program yang ditetapkan secara nasional dan berlaku juga secara nasional. Tadi sudah disinggung bahwa mulai dari 2027 program ini sudah diluncurkan dan sudah berjalan sampai sekarang dengan beberapa kelemahan sana sini. Meskipun demikian, tetapi program ini masih terus berjalan. Yang kedua, seperti yang Pak Haji sampaikan tadi, program ini adalah program yang fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Jadi memang dalam artian maksudnya kenapa penting untuk program ini juga tetap harus dijalankan, karena memang ini juga untuk proses dari sisi tujuan daripada program ini adalah untuk menyelamatkan tadi itu, menyelamatkan
warga negara. Nah, hubungannya dengan kenapa untuk meneliti pentingnya meneliti itu karena Promovendus memahami bahwa penting bagi diri pribadi Promovendus untuk melakukan kajian terhadap implementasi daripada program Keluarga Harapan itu sendiri, sehingga bisa menambah wawasan dan pengetahuan secara pribadi buat Promovendus, sehingga itu bisa diaplikatifkan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama. Yang kedua, lalu apa kaitannya dengan ilmu administrasi publik? Seperti misalnya yang kita ketahui bersama bahwa urusan ilmu administrasi bukan hanya mengurus surat menyurat dan lain sebagainya, tetapi ada proses legasi di sana, ada proses kepemimpinan, ada proses pengambilan keputusan, sehingga ini berkorelasi terhadap bidang kajian khususnya implementasi program Keluarga Harapan di Kabupaten Banggai. Kemudian dari mana sebenarnya ini? Kenapa tiba-tiba muncul ini drive sosial? Apa metode yang digunakan? Pertama, berdasarkan hasil wawancara kami Promovendus dengan beberapa responden selalu mengungkit terkait keterlibatan masyarakat ini sangat rendah. Kemudian di dalam fokus group discussion juga ditemukan bahwa memang partisipasi aktif masyarakat ini sangat rendah. Pengamatan di lapangan, dan itu berkorelasi dengan pengamatan yang dilakukan oleh Promovendus di lapangan, sehingga Promovendus menarik novelty terkait drive sosial ini. Yang terakhir tadi terkait masalah elektabilitas. Memang di dalam teori Van Meter Van Horn itu salah satu di poin ke-6 itu menjelaskan terkait faktor eksternal, di mana ada di sana faktor sosial, ekonomi, dan politik. Nah, hubungan daripada elektabilitas ini ada urusannya dengan urusan politik. Memang seperti yang kita ketahui bersama bahwa program-program pemerintah, khususnya program bantuan sosial, apalagi PKH, ini selalu menjadi senjata paling ampuh dalam mendorong elektabilitas pasangan atau partai politik atau orang tertentu di dalam perpolitikan, terutama untuk mendongkrak elektabilitas pasangan calon tertentu, misalnya kalau kita bicara pilkada. Nah, ini memang seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa ini selalu digunakan. Bahkan ini bukan hanya di tingkat daerah, misalnya di tingkat, karena kita baru selesai melaksanakan belum terlalu lama melaksanakan pilkada dan pileg, ini terjadi juga di tingkat desa, bahkan di tingkat kecamatan dan kelurahan terkait posisi kelurahan misalnya atau lurah, posisi camat atau camat juga ini sangat berpengaruh karena ada faktor eksternal tadi, ada faktor sosial, ekonomi, dan politik tadi menjadi variabel yang memang betul-betul harus dipertimbangkan ketika kita bicara terkait teori Van Meter Van. Demikian, terima kasih. Pak Dr. Irwan Faris. Selanjutnya saya persilakan Bapak Profesor Sarudin Atap, MSI, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Promovendus saya ucapkan selamat ya sudah berada di mimbar yang saya kira disaksikan oleh pasang mata di sini ya cukup antusias ya, mulai dari tim penguji pada hari ini dan kemudian sponsor atau keluarga juga hadir, istrinya ini hadir ya, istrinya berdiri dulu tadi hadir ya, dan juga keluarga yang lain, dan saya kira ini juga ada dokter baru di belakang, ini juga adalah bagian daripada motivator, dan sehingga ini Pak Ode bisa
hadir dengan penuh yang percaya diri di depan itu. Dan saya kira sudah terbukti ya bahwa dari berbagai pertanyaan dari perspektif apa saja, baik dari perspektif teori ya dan juga dari perspektif metodologinya, ini saya kira sudah jadi tanyakan oleh tim penguji dan terjawab ya dengan tuntas. Ya meskipun ada tadi pertanyaan yang tidak sempat dijawab, ini mungkin karena pertanyaannya dianggap sudah include atau sudah sesuai atau tidak penting dijawab itu. Tetapi saya kira ini tidak mengurangi nilai-nilai dari akademik atau dari perspektif ilmiahnya. Saya bangga ya kepada Pak Laude. Kenapa? Karena Pak Laude ini Pak Laude merinci proses penjenjangan pendidikan yang lengkap, yang baik, yang mulai SD ya dulu pernah dekat ya SD, SMP ya dengan karya-karya ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga semua karya ilmiahnya ini adalah menjadi dokumen pendidikan. Termasuk hari ini karyanya yaitu disertasi adalah karya ilmiah yang akan menjadi dokumen pendidikan. Ini yang membuat kita bangga semua yang ada pada hari ini. Baik, saya kira semua tim penguji sudah memberikan pertanyaan, mulai dari perspektif teori, perspektif metodologi dan sebagainya. Saya hanya ingin menjelaskan, saya ingin mendengarkan penjelasan dari Promovius. Bagaimana proses penelitian ini, mulai dari judul sampai kesimpulan, sampai development, graf sosial, itu harus digunakan pendekatan filsafat. Ya, jadi filsafat yaitu melihat dari perspektif ontologi, epistemologi dan aksiologinya. Saya kira ini kalau bisa dijawab dengan tuntas, saya kira pantas untuk menjadi doktor yang berkualitas dan berkelanjutan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita bicara terkait pendekatan filsafat ini memang ada tiga. Yang pertama adalah ontologi, yang kedua adalah aksiologi, yang ketiga adalah epistemologi yang saya buatnya tidak terurut, tapi kalau misalnya terurut dari sisi epistemologi, dari sisi aksiologi, dari sisi ontologi. Nah, berkaitan dengan ontologi ini, kalau kita bicara ontologi ini berkaitan dengan realitas atau eksistensi. Nah, dari program ini kan sampai saat ini, dari saat diluncurkan sampai saat sekarang, eksistensinya masih jalan dan masih tetap berjalan sampai saat ini dan di backup dengan regulasi yang ada. Kemudian keberadaan lembaga terkait juga masih aktif meskipun dari sisi koordinasi itu masih belum terlalu maksimal, tetapi itu di koordinasinya masih jalan antar lintas sektoral. Kemudian terkait struktur sosialnya juga terkait dukungan moral tadi, partisipasi masyarakat, baik dukungan dari secara psikologis maupun dari dukungan moral masyarakat seperti keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan penyelenggaraan program PKH itu sendiri. Nah, kemudian dari sisi aksiologi, di mana ini perspektifnya di dalam tindakan manusia itu sendiri, sehingga harapannya nilai-nilai yang dijunjung tinggi tadi itu terutama terkait norma tadi itu bisa dicapai sehingga terjalin hubungan yang maksimal di dalam proses implementasi daripada kebijakan PKH ini. Karena di sana terkandung juga masalah yang berhubungan dengan desain daripada kebijakan itu sendiri. Kemudian yang terakhir dari sisi yang berkaitan dengan epistemologi, yaitu terkait sumber pengetahuan dan cara kita dalam memahami program PKH itu sendiri. Nah, di sini Promovendus menyimpulkan bahwa belum efektifnya program ini karena belum ada kesesuaian dari pendekatan epistemologi antara pelaksana dengan realitas yang ada di lapangan. Demikian Pak Prof. Terima kasih. Ya, saya memberi pesan sebagai Promovendus, sebagai promotor kepada Promovendus bahwa meskipun Anda sudah mengikuti semua proses hingga Anda sudah bisa mempertahankan disertasinya di podium ini kepada tim penguji dan juga kepada hadirin, tetapi sesuai dengan
apa yang ada dalam surah Luqman ayat 18, janganlah Anda membuat Anda sombong, tidak mengenal teman-teman yang lama yang memberikan kontribusi atas keberhasilan Anda ini. Jadi jangan menjadi orang yang sombong karena apa? Anda meraih hari ini yaitu doktor, tetapi bukanlah itu sebagai salah satu referensi untuk membuat kita sombong kepada orang lain, terutama kepada orang tua, kepada istri. Maaf ini kalau ada istrinya, kalau ada ini istri yang keberapa ini? Kemudian keluarga-keluarga yang lain dan juga terutama kepada tim penguji yang lain pada hari ini. Saya kira dari saya sebagai promotor mengucapkan selamat kepada saudara Pak Ode yang hari ini mencapai predikat doktor. Saya kira jenjang pendidikan inilah sebagai capaian yang paripurna. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, saya dari perspektif lain, ada saya mengganggu. Coba dibuka slide saran tadi, slide-nya di saran. Halo, di slide saran saja sebelum. Itu bisa di slide show. Nah, karena ini tadi banyak didiskusikan peningkatan partisipasi atau dorongan sosial, tulisannya betul begitu, drive sosial, atau bacanya begitu, Promopedus. Saya cari-cari di kamus sosial drive barangkali ya. Jadi kalau kita bilang dorongan sosial, sosialnya dibuka social drive, tapi bukan pakai AIP begitu. DRIVE. Tulisannya yang mana betul lah? Salah tulis itu, salah ketik. Jangan sampai disertasi. Nanti ditulis begitu terus, orang baca wah, tidak dikoreksi sama. Apalagi ada penguji karena arti salah tulis gitu. Kalau dicek semua diganti, bukan drive tulisannya Tapi social drive, sosialnya dibuka SOC, buka begitu, bukan sosial S, pakai C, social drive. Kalau diterjemahkan dorongan sosial, atau ini ada lagi yang baru, peningkatan partisipasi, perlu disinkronkan Kita maksudkan drive sosial itu peningkatan partisipasi atau dorongan masyarakat. Anda bisa masa satu kata dua artinya bisa. Karena beda sekali itu partisipasi, peningkatan partisipasi dengan dorongan sosial dan mungkin ada yang sudah baku digunakan. Saya kira itu saja, kita sudah pada akhir waktu, jadi kami tidak perlu skorsing sidang ini karena nilainya sudah pada masuk. Saya langsung bacakan saja prestasi yang dicapai oleh kandidat selama studinya sebagai berikut. IP rata-rata untuk semua mata kuliah yang diujikan di luar disertasi adalah 3,75. Disertasi sebagai hasil karya tulis dan penampilan dalam redaksi ilmiah diberi nilai A, sehingga IP kumulatif menjadi 3,89. Dengan merata-ratakan hasil prestasi tersebut, maka kandidat memperoleh angka akhir kelulusannya sebagai Dr. Ade Putra Ode Amane dinyatakan lulus dengan predikat yudisium sangat memuaskan. Sebelum saya mengundang saudara untuk menandatangani berita acara, apakah saudara setuju dengan apa yang saya bacakan? Ya, sangat setuju Pak. Silakan. Bapak-bapak sekalian, kita mohon berdiri sebentar untuk melantik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ketua Panitia Ujian Doktoral melantik Saudara Ade Putra Ode Amane menjadi doktor dalam bidang ilmu sosial, konsentrasi administrasi publik. Semoga Allah menerima amalan saudara sebagai amalan jariah
yang akan saudara abdikan bagi ilmu pengetahuan usaha bangsa dan agama. Semoga saudara dapat mempertahankan integritas ilmiah saudara sebagai romo. Saya ucapkan selamat. Selamat. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Baru saja kita telah meyudisium seorang dokter baru, Bapak Dr. Ade Putra Ode Amane. Jadi beliau sudah bisa dipanggil Pak Doktor atau menggunakan gelar di depan namanya. Sebelum kita akhiri, saya persilakan kepada dokter baru kita untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada keluarga, khususnya istrinya, selalu membersamai ibu saya, kemudian anak tua juga. Kasih tisu dia, kasih. Alele. Pak Ustadz itu. Mengucapkan terima kasih kepada rektor kami, Pak Rektor Muhammadiyah memberikan salam tadi, dan semua pendidik eksternal, internal, kopromotor dan kopromotor. Beliau ada kegiatan sehingga tidak meninggalkan, beliau memberi salam hormat kepada semua, termasuk kepada undangan yang hadir pada hari ini. Dan sekalian saya secara pribadi juga mengucapkan terima kasih kepada rektor kami Universitas Muhammadiyah yang menyupport. Alhamdulillah kami disupport oleh kampus kami. Istilahnya kami kayak model PKH juga, ini ada sharing juga dengan kami sendiri, tapi alhamdulillah kami sudah sangat bahagia kami di kampus. Ucapan terima kasih ke Pak Direktur. Kami Pak Direktur bersama teman-teman ini biasa kalau Pak Dir selalu lewat di Gajebo, kami bersama teman-teman kami selalu dengan Pak Direktur. Tenang saja sambil ketawa beliau. Itu selalu menjadi kesan kami dengan teman-teman di Gajebo. Ucapan terima kasih buat Pak Prof, Pak Haji yang selalu membimbing. Pak Prof ini kami punya grup khusus Pak, dibuatkan supaya kami bisa cepat selesai
di angkatan kami ini ada beberapa itu satu grup dan dimotivasi terus oleh beliau supaya cepat selesai. Pak Aji selalu menghubungi kontak pribadi. Kenapa lama? Waktu karena kemarin saya hasil mandi cepat tutup, saya dikontak beliau untuk cepat selesai. Kenapa lambat? Saya sampaikan ke beliau bahwa saya ada kendala teknis, non teknis sehingga saya belum. Terima kasih banyak kepada kopromotor dan kopromotor yang selalu membina saya dan mengarahkan sehingga saya sampai pada titik ini. Ibu Aji, Pak Nurhanis, Pak Doktor, Pak Dr. Muhammad Nawawi, kemudian Pak Arif, Pak Dr. Muhammad Arif sudah banyak memberikan kemudahan. Kami bisa bertemu di rumahnya. Kalau kami WA dibalas kami ke rumahnya. Kadang-kala kami kayak saya misalnya cari-cari ayam petimut, saya harus ke rumahnya meskipun tanpa WA dan kami tetap diterima. Terakhir saya ketemu dengan Ibu Ani di rumahnya dengan Pak Muhammad Nawawi tanpa saya hubungi pun beliau menerima saya, Pak Prof. Terima kasih banyak Pak Direktur, terima kasih banyak. Kami selalu dengan beliau dan apa yang menjadi selalu cepat diurus. Kepada Pak Ketua Program Studi Pak Prof. Slamet, kami juga di Prodi selalu dilayani dengan cepat. Alhamdulillah apa yang dengan teman-teman, bahkan kami biasa ada sampai 5 orang di dalam ruangan, tapi Pak Prof terima satu-satu sampai kemudian antrian panjang kami selesai. Alhamdulillah, terima kasih. Teristimewa penguji eksternal Pak Prof Haidar Akib. Beliau ini sampai tiketnya ini delay di reschedule, kemudian delay sampai untuk baliknya pun di reschedule kembali, mungkin supaya kami punya waktu yang banyak dengan Pak Prof untuk selalu memberikan arahan dan masukan buat kami. Kami ucapkan terima kasih. Ada Pak Dr. Isnanto Bija yang hadir, beliau ini dari Universitas Upotika Lupa. Tapi saya alhamdulillah istri saya dosen jadi mewakili Universitas Muhammadiyah Lupa. Jadi saya dihadiri oleh 2 kampus swasta di Bagai, ada Universitas Muhammadiyah Luwu, Pak Dr. Isnanto Bija, dan istri saya di Universitas Muhammadiyah Luwu. Ada Pak Sutarmin, mantan komisioner Bawaslu, ada teman-teman kawan-kawan NGO ini dari Walhi, dan saya agak lupa ada Pak Doni, ada Pak Tulus, kawan-kawan lain angkatan 2022 yang selalu membersamai, dan kawan-kawan semua yang hadir, keluarga. Sangat berterima kasih dapat Pak Mul, Pak Doktor, terima kasih banyak Pak Vilo, Pak Syukur, Pak Ustadz yang selalu membacakan doa dan selalu disibukkan. Terima kasih banyak angkatan 2022, terima kasih banyak. Lewat kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada para guru kami yang mulai dari awal kami masuk, mulai tahap perkuliahan yang hybrid, ada yang Zoom, ada yang tatap muka, tenaga administratif dari tenaga pendidik, Ibu Ulan dan seluruh yang lainnya, kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu-satu. Rasanya kebahagiaan ini semoga menjadi kebahagiaan kita bersama, dan sekali lagi terima kasih. Yang paling terakhir untuk istri saya, ini istri saya yang pertama dan mudah-mudahan yang terakhir, Pak Prof. Mudah-mudahan selama-lamanya. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya, Ibu Susan. Terima kasih. Bila bisa melihat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus sekali lagi. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, sidang ujian terbuka promosi doktor pada hari ini saya